Poi hari ini, Selasa 26 Maret 2024 merangkum 3 berita pilihan, antara lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi Mario Dandi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Lalu ada berita Windy Idol diperiksa terkait kasus dugaan pencucian uang Hasbi Hasan. Hingga tim hukum Prabowo Gibran resmi daftar jadi terkait dalam kasus sengketa Pilpres 2024. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi Mario Dandi Satrio usai Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya. Putra Rafael Alun Trisambodo itu pun lantas dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Proses eksekusi dilakukan pada Rabu 20 Maret 2024, sehingga Mario telah memulai masa tahanannya selama 12 tahun. Mario Dandi nampak mengenakan kemeja warna abu dan celana hitam. Ia sembari memegang dokumen merah muda yang kemungkinan merupakan data penerimaan sebagai warga binaan Lapas Salemba. Tak hanya Mario Dandi, jaksa juga mengeksekusi Shane Lucas ke Lapas Salemba. Ia diketahui harus menjalani masa penahanan selama 5 tahun. Shane Lucas nampak mengenakan kaos dan celana hitam. Ia juga memegang dokumen berwarna merah muda. Mahkamah Agung diketahui menolak kasasi yang diajukan terdakwa Mario Dandi Satrio, sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dikuatkan. Putra Rafael Alun Trisambodo itu pun tetap dihukum dengan pidana 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat Kristalino David Ozora. 12 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Semoga bisa memberikan pelajaran yang setimpal ya. Selanjutnya, artis Windy Idol alias Windy Yunita Bastari Usman menjalani pemeriksaan selama 2 jam di dalam gedung Merah Putih KPK, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa 26 Maret 2024. Kepada awak media, ia mengakui sebelumnya telah mendapat surat pemberitahuan dijadikan tersangka kasus lanjutan yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan. Akan tetapi pada Selasa ini ia memenuhi panggilan KPK masih sebatas saksi sehingga tidak memerlukan pendampingan pengacara. Windy mengaku telah memberikan semua keterangan yang penyidik KPK butuhkan. Windy akhirnya mengakui bahwa sesuai fakta sidang soal perjalanan wisata dengan Sekma Hasbi Hasan dengan helikopter di Bali beberapa waktu lalu. Kak, tadi apa aja Kak yang dalamin Kak? Hanya ke itu aja. Kakak benar gak sih Kak udah jadi tersangka? Iya, seperti yang dibicarakan aja. Sudah menerima SPDP-nya berarti ya? Surat pemberitahuan dimulai penyidikan? Sudah. Itu kapan diterimanya Kak? Januari ya. Januari? Oh. Nggak ngajuin praper atau apa gitu Kak? Lihat nanti aja, mohon doanya aja semuanya. Mbak dituntutan itu Masih jadi saksi sekarang. Tadi temennya diperiksa juga ya Kak? Siapa ya? Sinori. Hati-hati Mas. Nggak tahu, saya nggak tahu. Hasbi Hasan disebut di hotel sama di tuntutan gitu-gitu gimana? Takut? Gimana? Di tuntutan itu disebut Mbak di hotel sama Hasbi Hasan itu gimana? Saya nggak tahu ya kalau berita itu ya. Kalau masalah perjalanan saya selalu saya pokoknya kalau ketemu ada acara dan nggak juga cuma berduaan aja. Berarti membantah yang ada gratifikasi hotel bersama ini? Hasbi Saya nggak Hasan? tahu yang mana, itu kan biasanya tulisannya wartawan juga kadang jahat-jahat banget. Itu fakta sama sidang, saya. tapi itu di situ. Itu fakta sidang yang kode-kode pesantren itu kan. Terus Kode-kode ada pesantren segala. terus yang ada helikopter di Bali mutar-mutar gitu loh. Oh, Itu iya. benar ya? Kalau di helikopter kan saya udah ngomong di sidang. Oh sudah ya. Iya. Kalau kode-kode short time itu segala macam Mbak paham? Saya nggak tahu, nggak Oh, iya. tahu. Ada tanggapan nggak Kakak ditetapkan sebagai tersangka TPPU gitu? Waktu ikut sidang gimana? Aset yang dikelola emang nyampe berapa sih Mbak? Kok nyampe jadi tersangka TPPU gitu? Saya nggak tahu, Jarang ke Mas. TPPU pasti. Kita tunggu aja gimana beritanya ya. Mohon doanya ya. Ya semoga ini sih maksudnya bisa berjalan lancar, baik-baik aja. Terus itu aja sih. Mohon doa Mas, semoga sehat-sehat semuanya, Kalau semoga soal dilindungin Soal juga. aset sendiri KPK meminta nggak aset yang ada Pak Hasbi yang kebetulan Mbak gitu? Ada nggak disinggung seperti itu? Nggak ada aset.
ada ya. Nggak ada update apa. Ini kan semua masih proses, Iya. masih proses sampai nanti kita tahu nanti gimana. Mohon doa aja ya. Iya, oke. Oke, siap. Mbak, Kasih ada ke- kontak pengacara. Wah, setelah beberapa kabar yang simpang siur mengenai keduanya, kini Windy diperiksa sebagai saksi. Semoga penyidik bisa mengungkap kasus ini ya. Hotman Paris dan Otto Hasibuan tampak kompak ketika bersatu dalam tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain keduanya, ada sejumlah advokat ternama juga seperti Osi Kaligis dan Yusril Iza Mahendra yang mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024. Tim hukum yang tergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin malam. Sejumlah advokat kondang masuk dalam tim pembela Prabowo Gibran, diantaranya Otto Hasibuan, Osi Kaligis, Hotman Paris, dan juga Yusril Iza Mahendra sebagai ketua tim pembela Prabowo Gibran. Kedatangan mereka untuk menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan juga kubu Ganjar Mahfud. Seluruh kelengkapan administrasi pun sudah dilengkapi tim pembela Prabowo sehingga tim pembela masih menunggu sidang Mahkamah Konstitusi apakah permohonannya diterima ataupun tidak dan akan mempersiapkan jawaban dari permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon pada tanggal 27 Maret yang akan datang. Tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi malam hari ini. Kemudian surat permohonan sudah diserahkan juga masing-masing satu-satu untuk satu permohonan, dan sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran. Dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Babak awal sengketa Pilpres baru saja dimulai. Mari kita lihat hasil dari hal ini. Yang penting, pemirsa VOI tetap jaga kedamaian ya. Demikian VOI hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube VOI.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok VOI.id. Sampai jumpa.